Serius? Tanya Rama menatap BK. Rama sudah membayangkan BK memakai lingerie, tapi yang terjadi malah BK menggunakan baju daster selutut. Iya tuan, kata BK. Itu pakaian terseksimu. Tanya Rama. BK mengangguk. Ini gaun mal. Daster, kata Rama, membuat BK tiba-tiba cekikan. Kamu mengerjai saya kan? Tanya Rama. BK menutup bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Ini paling seksi tuan, dari panjangnya yang hanya sampai di atas lutut, lengan tali, dan belahan dada yang rendah. Ini pakaian terseksi saya tuan, jelas BK menunjukkan keseksiannya baju yang digunakannya. Rama menghela napasnya dan menatap BK. Apakah motifnya harus seperti macan, Rebecca? Macan. Oh ya hehe tuan tidak suka ya, tanya BK tampak ingin tertawa, ia menutup rapat bibirnya ketika Rama tidak tertawa. Singkirkan baju itu, kata Rama. Baik tuan, seru BK dan akan berlalu, tapi Rama berdeham. Mau kemana kamu? BK menoleh. Ganti baju tuan. Lepas saja di sini, katanya. Tapi tuan, kata BK. Lepas atau kontraknya saya batalkan sekarang, kata Rama, nada suaranya mulai mengancam. BK segera melepas gaun itu. Tubuh polos wanita itu tampak begitu indah di mata Rama, tapi Rama menyandarkan punggungnya di sandaran sofa sambil menatap BK. Duduk di pangkuan saya, kata Rama. BK akan membuka suara, tapi Rama dengan suaranya yang berat dan kasar menginterupsi. Keluar dari kamar saya, angkat barang-barangmu Ju. BK langsung berlari dan duduk di pangkuan Rama, memang gadis itu perlu diancam dulu. Sekarang tubuh mereka begitu dekat, BK tidak tahu apa saja yang akan terjadi sekarang, tapi yang pasti BK merasa akan serangan jantung jika seperti ini terus. Apa BK pingsan saja ya? Lalu BK pura-pura pingsan, jatuh di pelukan Rama, memeluk tubuh keras lelaki itu. BK rasanya sesak dan napasnya terasa berat, dadanya juga terasa lembab. Pura-pura pingsan. Tanya Rama tiba-tiba memeluk BK dan mengangkatnya ke arah ranjangnya. Detak jantung BK terasa berdetak kencang, ketika Rama membaringkan BK di atas ranjangnya. BK menutup dadanya ketika Rama menyentuhnya. Kamu pura-pura pingsan, kata Rama lagi. BK membuka pejaman matanya dan menemukan Rama di depannya, sangat dekat. Cium saya, suaranya menuntut. BK menyentuh pipi Rama dan mencium bibir tebal itu. Lalu Rama membalasnya, membuat mereka saling melumwat. Hingga malam itu pun dihabiskan dengan keringat yang bercucur. BK terbangun dengan seluruh tubuh yang rasanya sangat sakit, bagian atas dan bagian bawah BK rasanya nyeri. Kenapa bisa? Padahal tadi malam rasanya tidak seperti ini. BK terbangun di atas ranjang Tuan Rama, penampilannya berantakan, dan Rama tidak ada di sampingnya. Lelaki itu nampak mandi, terdengar suara pancuran air yang begitu keras di kamar mandi. Buru-buru BK bangkit dan mengambil bajunya dan memakainya, sial apa yang sudah dilakukannya, BK terperanjat karena bagian bawahnya seperti luka. Ia hampir terjatuh ke depan karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Sial sakit sekali, BK merasa bagian bawahnya terbelah, apa yang sudah Rama lakukan, perasaan tadi malam mereka hanya masuk keluar gitu aja, kok bisa sampai sesakit itu sekarang. Suara pancuran air dimatikan. Sial, BK takut bertemu Rama, lagi pula BK sudah malu sekali. Sehingga BK buru-buru memakai bajunya dan berusaha keras berjalan ke arah pintu. Saat memegang kenop pintunya dan membukanya, sial, BK mengumpat keras. Pintu diunci, suara pintu kamar mandi dibuka, dan rasanya BK ingin menyembunyikan wajahnya di tembok. Punggung BK seperti ditatap dengan sangat intens. Rasanya BK tidak mau melihat ke belakang. Kuncinya di atas meja, suara Rama terdengar biasa saja. BK tidak mau melihat Rama. Jadi BK hanya menoleh ke arah meja yang ada di ruangan itu, dan dapat,
Beka berjalan dengan langkah terlatih ke arah meja, mengambil kuncinya dan kembali berjalan ke arah pintu. Rama tidak jahil lagi, lelaki itu berjalan ke arah lemari untuk mengambil pakaian. Cek, padahal kau sudah melihatnya, lalu untuk apa masih malu, tanya Rama memakai celananya. Beka menyembunyikan wajahnya di balik rambutnya yang panjang, Beka ingin mengumpat rasanya. Istirahatlah, saya tahu kamu kelelahan, sebentar akan datang pelayan yang akan membersihkan bekas percintaan kita, termasuk darah kamu, kata Rama. Beka menoleh dan menatap kasur buru-buru. Nu, saya tuan, saya yang akan membereskannya sendiri, kata Beka. Rama nampak memandang Beka yang kembali keras kepala. Pelayan saja. Tidak ada yang perlu tahu tuan kecuali kita berdua tentang kontrak ini, jelas Beka. Rama menatap Beka. Kemarilah, panggil Rama lagi. Beka membatu di tempatnya. Rebeka, panggil Rama. Beka mendekat. Cium saya lagi, maka kamu akan mendapatkan uangmu hari ini, kata Rama. Beka yang berantakan menatap Rama. Saya belum gosok gigi tuan. Kenapa harus mengatakannya, kata Rama menyentuh bibir itu sensual. Rama tidak menciumnya mungkin karena terdistrak kata belum gosok gigi. Rama itu paling menjaga kebersihan. Lalu tangannya meraba turun ke bawah. Ini masih sakit. Beka diam dan merasakan Rama kembali menyentuhnya membuat Beka diam dan mengeram. Sakit tuan, kata Beka bergetar suaranya. Rama sedikit tersenyum. Hari ini kamu seksi sekali, puji Rama. Beka terdiam malu, kenapa tuannya jadi suka gombal begini sih? Tapi harus profesional. Terima kasih tuan pujiannya, kata Beka. Saya mau kamu juga memasang kontrasepsi, uangnya saya kirimkan hari ini, saya benar-benar tidak suka keluar di luar, kata Rama. Iya tuan, kata Beka patuh. Rama melepas sentuhannya. Pakailah baju yang tertutup jika keluar nanti, perintah Rama. Beka menganggukkan kepalanya. Lalu Beka tahu kenapa Rama menyarankannya untuk memakai baju yang tertutup, itu karena bukti percintaan mereka ada di tubuh Beka. Leher yang penuh bercak kemerahan, turun ke dada, Beka tidak percaya Rama bisa seperti itu, dan jika semua yang dikecupnya semerah itu, apa perut sampai ke bawah juga semerah ini? Beka menghela napasnya berat, astaga. Tidak terkira dosamu sebanyak apa, Bek. Ting. Bunyi pesan terdengar. Tuan Rama, asterisk kartunya sudah ada di bawah, itu pembayaran lengkap Beka. Sekalian gunakan untuk ke rumah sakit, dan membeli baju. Beka merasa pekerjaannya sekarang sedikit gampang. Meskipun ia bersinggungan dengan neraka. Astaga Bek. Suara ketukan terdengar, Beka buru-buru memakai bajunya, baju yang benar-benar menutup sampai ke leher, Beka juga menggunakan rok panjang. Meskipun di bawah sana masih sakit, Beka harus membersihkan kamar Rama, termasuk mencuci spray. Rama sudah gila akan menyewa seseorang untuk membersihkannya. Rama yang seorang duda sudah pasti mereka akan ketahuan, partner bercinta Rama adalah Beka. Karena Beka satu-satunya pekerja Rama, Rama tidak menyewa pelayan, kecuali pelayan yang akan datang setiap 3 hari sekali itu. Babek, suara Raka terdengar di pintu, anak tuannya sudah bangun. Dia pasti bingung karena Beka tidak kelihatan pagi ini. Babek, suaranya lagi. Beka membuka pintu dan melihat anak kecil itu di sana. Iya sayang. Tanya Beka. Raka mengerucutkan bibirnya. Konda ke kamarnya Aden sih Bek, tanya Raka ngambek. Beka sedikit tersenyum melihat Raka yang mencoba mengancing seragamnya sendiri tapi malah acak-acakan. Aden sudah mandi ya? Tanya Beka duduk di depan tuan kecilnya itu. Sudah, ayah mandikan Aden, kata Raka. Terus ayah di mana? Tanya Beka. Ayah pergi, angkat telepon, katanya. Beka tersenyum. Ayo sama Mbak Beka akan membantu tuan kecil berpakaian, kata Beka lagi. Beka sebenarnya sedikit merasa bersalah pada tuan kecilnya itu,
Beka sudah gila karena mencoba tidur dengan ayah anak ini. Tapi bukankah ini hanya sekedar pekerjaan? Beka ini hanya sekedar pekerjaan, memang siapa lagi yang bisa membantumu? Ting. Beka melihat ponselnya, kiranya itu dari Tuan Rama, ternyata dari ayah. Ayah, Beka, ayah mohon, sekali ini saja, menikahlah dengan Tuan Takur. Sialan, ayah macam apa yang membiarkan putrinya menikah dengan lelaki yang usianya bahkan lebih tua dari ayahnya sendiri? Ya, ayah itu ayahnya Beka, kelihatan sekali, ayah tidak menyayangi Beka, dan hanya menyayangi anak dari istri keduanya. Karena kesal, Beka mematikan ponselnya, dasar ayah sialan. Rebeka hanya menatap Raka, ketika suara langkah yang begitu jelas terdengar. Entah kenapa detak jantung Beka terdengar begitu keras, Beka merasa dipandangi terus oleh seseorang di belakang Beka. "Beka, kenapa?" tanya Raka melihat Beka lekat. "Ba, kenapa Den?" tanya Beka menatap tuan kecilnya. "Seperti orang sakit aja," jawabnya. Beka tertawa melihatnya. Beka memang lagi sakit sayang, jadi nanti ke sekolah bareng papa saja ya," kata Rama memotong jawaban Beka. Lelaki itu tiba-tiba duduk di samping Beka. Dada Beka rasanya berdiskoria, kenapa Beka seperti itu? Kenapa Beka tiba-tiba malu dengan Rama di sampingnya? Kenapa juga Beka selalu mengingat malam itu? Bahwasanya Beka sudah pernah tidur dengan Rama. Dan menyatu dalam pusaran gairah yang hampir sama. Beka menggelengkan kepalanya, rasanya Beka mau gila jika mengingatnya, siapapun tolong otak Beka yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Beka tersadar ketika Raka menyentuh pipi Beka, ketika mata mereka bertemu, Raka tersenyum. "Beka jangan sakit, nanti Denda bisa ketemu Beka lagi," kata anak kecil itu sedih. "Kata nenek mama juga sakit, lalu pergi selamanya dari Den," kata Raka. Beka tampak sedih melihat Raka yang seperti itu. Lalu Rama tampak berbisik di telinga Beka. "Tolong jangan membuat anak saya sedih." Suara Rama di telinganya seperti suara desahan Rama tadi malam, membuat Beka memerah. Rama tiba-tiba merangkul bahu Beka. "Tuan," suara Beka bergetar. Rama tersenyum tipis. "Santai saja Kak," kata Rama dan kemudian menatap putranya. Lelaki itu menyentuh kepala Raka lembut. "Beka ini kuat, jadi tidak akan meninggalkan anak papa," katanya, membuat Raka berbinar. Beka yang menghadapi pernyataan itu seketika menatap Rama lekat, wanita itu berdebar kencang. Astaga, apa Tuan tidak tahu, Beka itu sifatnya juga sementara. Beka juga bisa pergi selamanya dari dunia dan Raka, kalau Tuan Rama sudah menikah misalnya. Kenapa Rama bilang seperti itu pada Raka? Iya kan? Tanya Rama menatap Beka. Beka menatap Rama yang tatapannya tidak ada bedanya dengan tadi malam, dia membuat pipi Beka merona. Lalu Beka menatap Raka. Iya, Mbak tidak akan pergi-pergi. Paling ayah yang lebih dulu ninggalin dan baru Mbak, maksudnya ayah dan Raka yang suka-suka pergi bekerja, kalau Mbak Beka kan stay di samping dan ganteng terus hehehe, kata Beka diselingi tawa. Raka tersenyum, sedang Rama menatap Beka lekat penuh intimidasi, seperti Rama tahu Beka sedang mengejek usia Rama yang jauh lebih tua dari usia Beka. Mereka seperti om dan keponakan, tapi malah bercinta. Ayo ke bawah sarapan, astaga saya lupa Tuan memanasi makanan. Saya ke bawah dulu. Sudah saya panasi, kata Rama. Tuan yang melakukannya sendiri. Tanya Beka menatap Rama. Memang siapa lagi, kata Rama. Tuan tahu caranya. Tanya Beka. Kamu pikir saya apa? Hati-hati turun di tangga, saya tidak mau, kata Rama menjeda kalimatnya. Tidak mau apa? Beka menoleh menatap Rama lekat. Lelaki itu memasang wajah datar, dan mendekat, lalu berbisik di telinga Beka. Saya tidak mau melakukannya dengan wanita lumpuh, suaranya membuat Beka menatap Rama. Berarti kalau saya lumpuh, kontrak kita akan selesai Tuan.
Tanya BK berbinar. Rama menoleh dan sedikit nampak kesal. Saya hanya tidak suka, bukannya tidak mau. Kalaupun kamu lumpuh, saya tetap akan menagih kamu, kata Rama. Kalau saya tidak bisa, maksud saya kaki saya susah dibuka, bagaimana Tuan? Tanya BK. Gampang bagi saya untuk membantu kamu BK, bisiknya, membuat BK menjauh. Astagfirullah Tuan, kata BK. Rama hanya tertawa. Ayah, panggil Raka. Iya sayang, suara Rama yang indah membuat BK berdebar. Dan udah mau telat ayah, kata Raka. Rama menganggukkan kepalanya, BK mendekat pada Raka. Ayo Mbak bantu dan siap-siap di bawah, jangan lupa juga sarapan dulu sebelum dan ke sekolah, kata BK. Raka menganggukkan kepalanya, ia menggenggam tangan BK dan menarik BK keluar dari kamarnya. Ini hal yang sudah biasa, tapi hari ini BK seperti menjadi ibu asli Raka, yang berarti adalah istri Rama. BK menggigit bibirnya dan hanya fokus pada Raka saja seorang. Raka yang kemudian duduk di kursinya, lalu BK mengambilkan tuan kecilnya makanan. Rama juga duduk di depan Raka, ia menatap BK yang nampak sangat cantik di matanya, dan mengambilkan putranya makanan. Makasih BK, suara Raka membuat BK tersenyum lebar. Sama-sama dan ganteng, makan ya, Mbak mau ke belakang dulu, kata BK. Ikut sarapan Kak, suara Rama. Tunggu, kenapa Rama mulai sering memanggil BK, Kak? Dia seperti ikut-ikutan keluarga sialang BK memanggil BK dengan K. Eca. BK tidak mau memperpanjang itu dan menggeleng. Tidak Tuan, saya makannya nanti saja. Makan, kau pasti lelah sekali, kata Rama seperti menyinggung malam itu. Tidak Tuan, kata BK. Rama akan berdiri, lalu BK berlari ke belakang, menghindari Rama. Apa-apaan maksud Tuan Rama? Hanya karena mereka sudah tidur bersama, Rama jadi seterbuka itu sekarang. Mengajak sarapan. Lagi pula aneh juga Tuan Rama mau sarapan, biasanya semua urusan Raka, BK yang urus, sekarang lelaki itu menyisihkan waktunya untuk sarapan dengan Raka, dan mengajak BK. Apa ini karena tadi malam? Apa pelayanan BK cukup bagus? BK jujur malu sekali, sekarang selalu ada yang aneh, di bawah sana nyeri dan perutnya seperti dihinggapi banyak kupu-kupu. BK menatap wajahnya di cermin, BK menggunakan baju yang cukup tertutup atau ia akan ketahuan, dengan semua bercak merah keunguan di tubuhnya, leher dan dada. Kulit BK itu putih makanya sangat terlihat jelas warnanya. Lagi-lagi hembusan napas berat BK terdengar, pokoknya lebih baik kabur daripada semenjak dengan Tuan Rama. Nanti makanan BK tidak bisa ditelan karena Rama kalau menatap BK itu seperti elang yang mau menerkam mangsanya. BK akan menghela napasnya ketika pintu dibuka membuat BK terkejut bukan main. Astaga Tuan, kaget BK. Lelaki itu nampak gerah, menatap BK dengan tatapan mata yang tajam itu lagi. Buka celanamu, suara Rama. Tuan, kata BK merapatkan pahanya. Rama menatap tajam. Kamu mau diperlakukan seperti apa sebenarnya Rebecca? Tanya Rama. BK berani menatap lelaki tampan itu. Diperlakukan seperti biasa saja Tuan. Lalu saya persilahkan makan, kenapa tidak mau? Tanya Rama. Tuan itu tidak seharusnya seperti itu, kata BK. Rama menatap BK lekat, lelaki itu memicingkan matanya bingung. Apa kamu mengira saya memperlakukan kamu sebagai jalang saya? BK diam, kata-kata Rama terlalu kasar. Sekarang, mau makan bersama atau, kata Rama. Makan Tuan, kata BK memotong. Wanita itu akan pergi tapi dengan cepat Rama menahan tangan BK dan menariknya ke arahnya. Rama menahan pinggang kecil BK dan tanpa aba-aba lelaki itu menggendong BK membuat kaki wanita itu secara tidak sengaja memeluk pinggang Rama, dan tangan BK di leher Rama. Tuan, kata BK begitu dekat. Lelaki itu membawa BK duduk di atas meja wastafel di kamar mandi.
Tuan, kata Beka. Raka sedang makan, suara Rama. Cium saya sampai kamu kehabisan napas, kata Rama. Tuan, suara Beka. Beka lagi-lagi mendekat dan mengecup bibir itu. Beka mencari aman. Lalu Rama menarik pinggang Beka ke dekatnya, dan membalas itu. Satu pertanyaan, kenapa Rama jago sekali berciuman? Beka gila rasanya. Kamu bisa menggunakan mulut kam, kata Rama. Beka menggeleng, Rama pasti ingin seperti Massimo dan pramugari itu. Jelas Beka menggeleng, begini-begini Beka mudah jijik. Saya tidak mau tahu pelajari itu hari ini, malam ini kita praktek, kata Rama. Tuan sudah gila, kata Beka. Beka sadar dengan apa yang sudah dirinya katakan. Saya gila. Tanya Rama menatap Beka. Beka menyentuh lengan Rama yang berotot. Tuan tidak gila, saya yang gila Tuan, kenapa Tuan pandai sekali berciuman, kata Beka memuji. Rama menatap Beka dan menyentuh pipi itu. Kau mau ditemani seseorang ke rumah sakit? Tanya Rama. Beka yang otaknya tidak seberapa menatap Rama. Rumah sakit. Memasang kontrasepsi, seru Rama. Oh. Itu, kata Beka. Pakai kartu yang saya sudah buat, kata Rama. Beka menatap Rama lagi lekat. Terima kasih Tuan. Jika malam ini kamu belum memasang alat itu, kata Rama menjeda suaranya. Saya akan tuemwak di dalam, kata Rama. Tuan tidak akan mungkin melakukannya, nanti dan Raka punya adik, kata Beka. Rama tiba-tiba tertawa, tawa yang sangat keras membuat Beka menatap Rama. Rama menyentuh pipi Beka dan mengelusnya lembut. Kamu tidak berpikir saya akan menikahimu kan kah? Tanya Rama. Beka diam. Tentunya jika kau hamil, kau harus gugurkan bayi itu. Kau tidak boleh berpikir saya akan menikahimu dan bertanggung jawab, saya membelimu hanya untuk menghangatkan ranjang saya, kata Rama. Jangan pernah menghayal menjadi Nyonya Bagaskara, kata Rama. Entah kenapa hati Beka sakit mendengarnya, tapi Beka masih bisa memasang senyuman. Penghangat ranjang kan Tuan? Tanya Beka. Rama tidak berhenti mengelus pipi Beka dan bibir Beka seperti candu. Ya, suaranya. Beka lalu tersenyum lebar dan menatap lelaki itu lekat. Mereka bertatapan. Tapi ini kita lagi di kamar mandi Tuan, kata Beka. Rama tidak peduli dan akan meraup bibir Beka lagi. Saya penghangat ranjang Tuan. Atau penghangat di kamar mandi? Tanya Beka polos, nadanya seperti mengejek Rama. Rama yang ditanyain seperti itu hanya tersenyum dan melumat abis bibir itu. Pelayan tidak boleh bertanya, kata Rama di sela ciuman itu. Tapi saya babysitter Tuan kecil bukan pelayan Tuan, kata Beka. Siapa yang memperkerjakanmu Hem? Tanya Rama. Tuan, jawab Beka. Jadi di mana kamu harus patuh? Tanya Rama. Tuan kecil, jawab Beka. Rama tertawa, lalu mencium bibir itu 2 kali, Rama benar-benar candu dengan Rebeka. Sebentar malam tunggu hukumanmu, hukuman karena selalu menjawab perkataan saya, kata Rama dan kemudian berlalu keluar dari kamar mandi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.